Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan Pak Agus Berbagi, bikin cerdas tiada batas. Masih di seri guru belajar pada topik Universal Design for Learning. Dalam hal ini kita akan membahas prinsip multiple means of representation, yaitu penyediaan berbagai metode dalam merepresentasikan konten pembelajaran. Ada 3 panduan. Yang pertama, panduannya tentang penyediaan pilihan untuk persepsi. Proses belajar itu tidak mungkin terjadi jika informasi ditampilkan dalam format yang membutuhkan usaha lebih, sehingga sulit dipersepsikan oleh peserta didik. Nah, untuk mengurangi hambatan belajar, penting untuk memastikan bahwa informasi dapat dipahami oleh semua peserta didik dengan cara yang pertama, memberikan informasi yang sama melalui modalitas berbeda, baik itu pendengaran, penglihatan, ataupun dengan sentuhan. Sedangkan yang kedua, memberikan informasi dalam format yang memungkinkan penyesuaian oleh pengguna, yaitu tentang ukuran teks dapat diperbesar atau suara dapat diperkuat. Nah, penyajian materi dengan cara ganda dapat diakses oleh peserta didik dengan hambatan sensori atau persepsi tentu dan lebih mudah dipahami oleh banyak orang. Selanjutnya, yang pertama adalah tampilkan informasi dalam format yang fleksibel dan bervariasi. Dalam materi cetak, tampilan informasi biasanya bersifat tetap dan permanen. Sementara pada materi digital biasanya tampilan informasi yang sama mudah dibentuk dan dapat disesuaikan. Contohnya, kotak informasi dapat ditampilkan di posisi berbeda, diperbesar, ditebalkan dengan penggunaan warna atau dihapus seluruhnya. Adanya pilihan tersebut meningkatkan kejelasan persepsi dan arti penting dari informasi untuk berbagai peserta didik. Guru dan peserta didik harus bekerja sama untuk mencapai kecocokan format terbaik dengan kebutuhan pembelajaran. Berikut format penyajian yang dapat divariasikan, diantaranya tentang ukuran teks, gambar, grafik, tabel, atau konten visual lainnya. Warna yang kontras antara latar belakang dan teks atau gambar. Warna atau penebalan untuk informasi atau penekanan, volume atau kecepatan bicara atau suara, kecepatan atau waktu video, animasi, suara, simulasi, dan lain-lain. Juga tata letak elemen visual atau lainnya, jenis huruf yang digunakan untuk bahan cetak. Itulah format penyajian yang dapat divariasikan. Contoh seperti ini versi tampilan yang sebelah kiri ukuran teks, jenis huruf, juga penebalan informasi. Sedangkan yang di sebelah kanan warna kontras antara latar belakang dan teks atau gambar. Yang kedua, menawarkan alternatif untuk informasi audio. Suara adalah cara yang sangat efektif untuk menyampaikan dampak dari informasi. Itulah sebabnya desain suara sangat penting dalam film dan mengapa suara manusia sangat efektif untuk menyampaikan emosi dan makna. Namun, informasi yang disampaikan hanya melalui suara tidak dapat diakses secara merata oleh semua peserta didik, terutama peserta didik dengan hambatan pendengaran. Membutuhkan lebih banyak waktu untuk memproses informasi atau memiliki kesulitan daya ingat. Nah, untuk memastikan bahwa semua pelajar memiliki akses ke pembelajaran, pilihan harus tersedia untuk informasi apapun, termasuk penekanan atau disajikan secara variatif. Berikut pilihan penyajian informasi audio. Yang pertama, pengguna padanan teks dalam bentuk keterangan atau caption, atau automasi ucapan teks, pengenalan suara untuk bahasa lisan. Yang kedua, menyediakan diagram visual, bagan, notasi musik atau suara. Ketiga,
menyediakan transkrip atau naskah tertulis untuk video atau klip audio. Keempat, menyediakan sistem isyarat bahasa Indonesia atau disingkat dengan SIBI untuk bahasa Indonesia lisan. Kelima, menggunakan analog visual untuk mewakili penekanan dan prosodi, misalnya emoticon, simbol, atau gambar. Keenam, menyediakan visual atau taktil, misalnya getaran yang setara untuk efek suara atau peringatan. Sedangkan ketujuh, memberikan deskripsi visual dan atau emosional untuk interpretasi. Itulah beberapa pilihan penyajian informasi audio. Selanjutnya adalah penawarkan alternatif untuk informasi visual seperti gambar, grafik, animasi, video, atau bacaan. Seringkali merupakan cara yang optimal untuk menyajikan informasi, terutama informasi terkait hubungan antar objek, tindakan, angka, atau peristiwa. Tetapi penyajian visual dengan cara tersebut tidak dapat diakses secara merata oleh peserta didik, terutama peserta didik dengan hambatan penglihatan. Informasi visual juga dapat pula memiliki banyak makna dan interpretasi yang kompleks, tergantung pada faktor kontekstual dan dasar pengetahuan peserta didik. Untuk memastikan bahwa semua peserta didik memiliki akses yang sama terhadap informasi, penting untuk menyediakan alternatif non-visual. Berikut pilihan penyajian informasi visual. Yang pertama, menyediakan deskripsi teks atau lisan untuk semua gambar, grafik, video, atau animasi. Kedua, gunakan padanan sentuhan seperti grafik taktil atau objek referensi untuk visual utama yang mewakili konsep. Ketiga, menyediakan objek fisik dan model spesial untuk menyampaikan perspektif atau hubungan informasi. Keempat, memberikan isyarat pendengaran untuk konsep utama dan transisi dalam informasi visual. Yang kelima, mengikuti standar aksesibilitas ya, NIMAS, DAISY, dan lain-lain saat membuat teks digital. Keenam, pendamping diberikan kesempatan untuk membacakan teks dengan keras. Dan yang terakhir, menyediakan akses ke software text to speech, bacaan ke suara. Inilah contoh variasi tampilan informasi visual. Artinya seperti pada 4 gambar grafik ini dengan warna dan bentuk berbeda akan meningkatkan akses bagi peserta didik dengan hambatan penglihatan seperti buta warna. Juga memberikan deskripsi terkait gambar ini. Di dalam kelas terdapat 6 anak dengan karakteristik yang berbeda-beda yang sedang berdiskusi. Mereka saling menghargai dan menghormati. Baik, itulah untuk panduan yang pertama. Baik, untuk panduan yang kedua terkait penyediaan berbagai metode dalam menyajikan konten atau bahan pembelajaran adalah penyediaan pilihan untuk bahasa, lambang matematika, dan simbol. Peserta didik mungkin mengalami kebingungan dan merasa asing dengan kosakata umum yang dapat mempertajam serta memperjelas konsep, seperti tanda sama dengan. Itu dapat membantu beberapa peserta didik memahami bahwa kedua kosakata memiliki arti yang sama, namun dapat menyebabkan kebingungan bagi beberapa peserta didik yang tidak memahami arti simbolnya. Sebuah gambar yang membawa makna bagi beberapa peserta didik mungkin
membawa arti yang sangat berbeda bagi peserta didik dari latar belakang budaya atau keluarga yang berbeda. Akibatnya, ketidaksetaraan muncul ketika informasi disajikan kepada semua peserta didik melalui satu bentuk representasi. Strategi pembelajaran yang penting adalah untuk memastikan bahwa representasi alternatif disediakan tidak hanya untuk aksesibilitas, tapi untuk kejelasan dan pemahaman semua peserta didik. Yang pertama adalah memperjelas kosakata dan simbol. Elemen semantik dalam menyajikan informasi seperti kata, simbol, angka, dan ikon dapat diakses secara berbeda oleh peserta didik dengan berbagai latar belakang, bahasa, dan pengetahuan leksika. Itu untuk memastikan aksesibilitas bagi semua peserta didik, maka kosakata penting, label, ikon, dan simbol harus berhubungan dengan representasi alternatif terkait. Artinya, alternatif terkait artinya. Contoh, ada definisi dari kosakata atau penggunaan bagan dan peta, idiom, frase, eksklusif budaya, dan ekspresi kuno harus diterjemahkan. Selanjutnya, memperjelas kosakata dan simbol. Yang pertama, memberikan simbol berupa gambar dengan alternatif deskripsi teks, menghubungkan kosakata dan simbol dengan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya dari peserta didik, menekankan bahwa istilah kompleks, simbol, atau persamaan merupakan susunan kata atau simbol yang lebih sederhana, dan yang terakhir menyematkan tambahan pada kosakata dan simbol di dalam teks. Yang kedua, memperjelas sintaks atau struktur kata dalam kalimat. Mana tunggal dari kata atau angka dapat digabungkan untuk membuat makna baru. Namun, makna baru tersebut harus bergantung pada pemahaman aturan atau struktur tentang bagaimana penggabungan elemen-elemen. Nah, ketika sintaks kalimat atau struktur representasi grafis tidak jelas atau akrab bagi peserta didik, maka peserta didik kesulitan dalam memahami. Sehingga untuk memastikan bahwa semua peserta didik memiliki akses yang sama terhadap informasi, berikan representasi alternatif yang memperjelas atau membuat lebih eksplisit hubungan sintaksis atau struktural antara elemen makna. Seperti memperjelas sintaks yang tidak familiar ya dalam bahasa atau rumus matematika, atau struktur yang mendasarinya, bisa dalam diagram, grafik, ilustrasi, eksposisi, atau narasi yang diperluas dengan cara menyoroti hubungan struktural dalam kalimat dan membuat hubungan tersebut menjadi jelas. Subjek predikat, Sari makan. Predikat objek, makan roti. Sedangkan subjek predikat objek, Sari makan roti. Selanjutnya adalah membuat hubungan ke struktur yang dipelajari sebelumnya. Peserta didik mempelajari struktur subjek predikat objek dengan melihat hubungan antara subjek predikat atau predikat objek terlebih dahulu. Ketiga, membuat hubungan antar elemen menjadi lebih jelas dengan cara diberikan kata hubung antar kalimat, menghubungkan ide dalam peta konsep. Yang ketiga, mendukung decoding teks, notasi matematika, dan simbol. Seluruh peserta didik membutuhkan latihan agar mampu memecahkan kode atau decoding kata, angka, atau simbol yang disajikan dalam format yang dikodekan atau encoding. Misalnya simbol visual untuk teks atau simbol haptik untuk braille.
Kurangnya kelancaran sangat meningkatkan beban kognitif saat melakukan decoding, sehingga mengurangi kapasitas pemrosesan dan pemahaman informasi. Sehingga untuk memastikan bahwa semua peserta didik memiliki akses yang sama ke pengetahuan, maka penting untuk memberikan pilihan yang mengurangi hambatan yang mungkin muncul terkait decoding, terutama bagi peserta didik yang tidak terbiasa atau tidak lancar dengan simbol. Nah, mendukung decoding teks, notasi matematika, dan simbol. Yang pertama, mengizinkan penggunaan text to speech, teknologi yang dapat membaca tulisan. Yang kedua, menggunakan teks digital dengan rekaman suara. Yang ketiga, menjelaskan notasi matematika melalui kunci daftar istilah. Dan yang terakhir, memungkinkan fleksibilitas dan akses yang mudah ke beberapa representasi notasi jika sesuai, seperti rumus, masalah kata, dan grafik. Yang keempat, meningkatkan pemahaman lintas bahasa. Bahasa pada materi pembelajaran biasanya monolingual atau satu bahasa. Tetapi seringkali bahasa peserta didik di kelas tidak monolingual, sehingga peningkatan pemahaman lintas bahasa sangat penting. Untuk peserta didik baru dari bahasa dominan, misalnya Inggris di sekolah Indonesia, atau untuk peserta didik dari bahasa akademik, bahasa yang mendominasi di sekolah, aksesibilitas informasi sangat berkurang ketika tidak ada alternatif linguistik yang tersedia. Memberikan alternatif, terutama untuk informasi penting dan utama atau kosakata, merupakan aspek penting dari aksesibilitas. Nah, bagaimana meningkatkan pemahaman lintas bahasa? Yang pertama, membuat semua informasi penting dalam bahasa dominan disertai bahasa pertama. Contoh, informasi penting dalam bahasa Inggris disertai bahasa Indonesia bagi peserta didik dengan kemampuan bahasa Indonesia yang terbatas. Yang kedua, menautkan kosakata penting dengan definisi dan pengucapan dalam bahasa dominan dan bahasa non-dominan. Yang ketiga, mengartikan kosakata bahasa dominan menggunakan istilah khusus. Keempat, menyediakan alat terjemahan elektronik multibahasa. Dan yang terakhir adalah menyisipkan bantuan visual tidak terkait bahasa untuk klarifikasi kosakata seperti gambar, video, dan lain-lain. Yang kelima, membuat gambaran melalui berbagai media. Materi kelas seringkali didominasi oleh informasi dalam bentuk teks. Namun teks adalah format yang lemah untuk menyajikan banyak konsep dan untuk menjelaskan sebagian besar proses. Teks juga merupakan bentuk presentasi yang sangat lemah bagi pembelajar yang memiliki hambatan terkait teks atau bahasa. Penyediaan alternatif, terutama ilustrasi, simulasi, gambar, atau grafik interaktif, dapat membuat informasi dalam teks lebih mudah dipahami oleh setiap peserta didik dan dapat diakses oleh beberapa peserta didik yang tidak dapat mengakses teks sepenuhnya. Nah, dalam membuat gambaran melalui berbagai media ini, yang pertama, menyajikan konsep penting dalam satu bentuk representasi simbolik. Misalnya menjelaskan teks atau persamaan matematika dengan bentuk alternatif. Contohnya ilustrasi, tarian, gerakan, diagram, tabel, model, video, comic strip, storyboard, foto, dan animasi. Selanjutnya, bagaimana membuat hubungan yang jelas antara informasi yang diberikan dalam teks dan penyajian yang menyertai informasi tersebut dalam ilustrasi, persamaan bagan, atau diagram. Baik, itulah panduan yang kedua.
Baik, selanjutnya panduan ketiga, penyediaan pilihan untuk pemahaman atau comprehension terkait dengan multiple means of representation, di mana tujuan pendidikan tidak hanya untuk membuat informasi dapat diakses oleh peserta didik, melainkan agar peserta didik dapat memproses informasi yang diakses menjadi pengetahuan yang dapat digunakan atau diaplikasikan. Proses pembentukan pengetahuan ini tidak hanya bergantung pada persepsi terhadap informasi, tetapi juga pada keterampilan dalam memproses informasi secara aktif. Nah, oleh karena itu, desain dan penyajian informasi yang dapat memberikan kerangka dan panduan untuk memastikan bahwa semua peserta didik memiliki akses ke pengetahuan. Berikut panduan penyediaan pilihan untuk pemahaman yang dapat diterapkan di kelas. Yang pertama, menyediakan latar belakang pengetahuan. Peserta didik lebih mudah mengintegrasikan informasi ke dalam skema yang telah ada di pemikiran mereka ketika informasi disajikan dengan cara yang aktif, prima, atau menyediakan latar belakang pengetahuan yang harus dimiliki. Ini sebagai sebuah prasyarat. Contohnya, sebelum peserta didik mempelajari materi berhitung, mereka terlebih dahulu terampil membilang angka. Hambatan dan ketidaksetaraan muncul ketika peserta didik tidak memiliki latar belakang pengetahuan yang penting untuk diintegrasikan dalam mengakses informasi baru, atau ketika peserta didik memiliki latar belakang pengetahuan yang diperlukan namun tidak mengetahui relevansinya dengan informasi baru. Hambatan yang muncul dapat diminimalkan dengan berbagai pilihan yang mengaktifkan pengetahuan sebelumnya yang relevan atau menghubungkan ke informasi prasyarat lain. Nah, inilah pilihan yang dapat digunakan. Yang pertama, mengaplikasikan anchor interaction atau pembelajaran yang menekankan pada pemecahan masalah dengan menghubungkan dan mengaktifkan pengetahuan awal yang relevan. Contohnya tabel anchor serta visual imagery, membayangkan sesuatu tanpa melihatnya. Inilah contoh tabel anchor ya. Informasi yang telah diketahui, dua konsep yang telah dipahami. Nah, itu nanti tinggal mengisi. Selanjutnya, menggunakan susunan yang terstruktur seperti peta konsep atau metode KWL. Peta konsep merupakan penyajian informasi secara visual dengan menghubungkan konsep-konsep yang ada. Bentuk visual tersebut dapat berupa tabel, diagram, grafik, timeline, dan sebagainya. Metode ini sangat berguna bagi peserta didik yang belajar secara visual. Yang ketiga, mengajarkan konsep prasyarat yang perlu diketahui dalam waktu singkat melalui demonstrasi atau model. Yang keempat, menjembatani konsep dengan analogi dan perumpamaan yang relevan. Contohnya, guru dapat menganalogikan konsep kemerdekaan Indonesia yang dijajah oleh Belanda melalui konsep tahap perkembangan manusia yang dimulai dari masa bayi sebagai awal mula Indonesia masih dijajah hingga masa remaja, yaitu negara merdeka atau negara baru. Yang kelima, membuat koneksi lintas pelajaran atau materi secara eksplisit atau jelas. Nah, contohnya mengajarkan strategi literasi di dalam kelas sosial. Yang kedua, menebalkan atau menggarisbawahi pola, hal penting, ide pokok, dan hubungan. Salah satu perbedaan antara peserta didik yang telah mahir dan peserta didik yang masih belajar adalah strategi yang digunakan dalam memilah hal yang penting dan yang tidak penting atau tidak relevan. Strategi yang paling efektif untuk membuat informasi lebih mudah diakses dan dipahami adalah
dengan memberikan petunjuk yang jelas sehingga membantu peserta didik dalam menangkap dan memperhatikan hal penting dan menghindari hal yang tidak penting. Berikut adalah contoh yang dapat diterapkan pada pilihan ini. Yang pertama, menebalkan atau menekankan kata kunci atau informasi utama di dalam bacaan, diagram, formula, atau grafik. Yang kedua, menggunakan ringkasan atau graphic organizer atau unit organizer routing untuk menekankan ide-ide pokok dan hubungan antar ide. Ketiga, menggunakan berbagai contoh untuk menekankan hal penting, menggunakan isyarat atau clue dan petunjuk untuk mengarahkan perhatian ke fitur penting. Contohnya menggunakan simbol lingkaran atau mewarnai merah untuk setiap kata kunci. Yang kelima, menekankan pada keterampilan yang dipelajari sebelumnya yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang tidak biasa atau belum familiar. Dalam artian tidak familiar dihadapi. Yang ketiga, memandu pemrosesan informasi dan visualisasi. Keberhasilan transformasi dari informasi menjadi pengetahuan membutuhkan penerapan strategi mental dan keterampilan untuk memproses informasi. Strategi mental atau metakognitif ini melibatkan pemilihan dan manipulasi informasi sehingga dapat diringkas, dikategorikan, diprioritaskan, dikontekstualisasikan, dan diingat dengan lebih baik. Sebagai peserta didik memiliki keseluruhan strategi mental tersebut, sementara sebagian peserta didik lain belum. Materi pembelajaran yang baik dapat mengakomodasi penyesuaian dan meliputi model, kerangka, dan umpan balik untuk membantu peserta didik dengan kemampuan yang sangat beragam dalam menggunakan strategi mental tersebut secara efektif. Berikut pilihan yang dapat digunakan dalam memandu pemrosesan informasi dan visualisasi. Yang pertama, memberikan petunjuk yang jelas untuk setiap langkah dalam proses yang berurutan. Contohnya, ketika guru meminta peserta didik untuk membuat karya tulis, guru dapat menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh peserta didik. Kedua, menyediakan pilihan terkait metode dan pendekatan organisasi. Contoh tabel dan algoritma untuk memproses operasi hitung matematika. Ketiga, menyediakan contoh yang interaktif dalam memandu eksplorasi dan pemahaman baru. Yang keempat, memecah informasi besar ke dalam elemen informasi kecil. Selanjutnya, kelima, menyediakan beberapa jalur alternatif dalam mengakses pembelajaran. Contohnya, saat mempelajari terkait gunung, peserta didik dapat menangkap gambaran besar tentang gunung terlebih dahulu, lalu memecah ke informasi kecil atau mengakses informasi kecil terlebih dahulu untuk membentuk gambaran besar tentang gunung. Yang keenam, merilis informasi secara bertahap. Yang ketujuh, menghilangkan distraksi atau hal yang dapat mengalihkan perhatian yang tidak perlu, kecuali hal yang mengalihkan perhatian tersebut penting untuk tujuan instruksional. 4. Memaksimalkan proses transfer dan generalisasi pemahaman. Seluruh peserta didik perlu memiliki kemampuan dalam mentransfer dan mengeneralisasi pembelajaran ke konteks atau situasi baru. Peserta didik membutuhkan jumlah bantuan yang bervariasi dalam mengingat dan mentransfer untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengakses pembelajaran sebelumnya. Tanpa adanya bantuan dan penggunaan berbagai representasi materi pembelajaran, maka informasi mungkin dipelajari namun kesulitan untuk diakses dalam situasi baru. Dukungan untuk daya ingat, generalisasi, dan transfer meliputi teknik yang dirancang untuk meningkatkan daya ingat terkait informasi
serta mendorong dan membimbing peserta didik untuk menggunakan strategi yang jelas. Berikut pilihan strategi yang dapat digunakan dalam memaksimalkan proses transfer dan generalisasi pemahaman peserta didik. Yang pertama, menyediakan checklist kegiatan atau pengetahuan, organizer, sticky note, atau pengingat melalui perangkat elektronik. Mendorong penggunaan strategi dan perangkat mnemonik, di mana mnemonik adalah cara mengingat atau menghafal sesuatu dengan membentuk kalimat dengan arti yang menarik dari susunan kata yang ingin dihafal. Contohnya SIM, surat izin mengemudi, atau SMART, ya, specific, measurable, achievable, realistic, dan timeline. Terdapat beberapa teknik mnemonik, antara lain melakukan paraphrase, ya, mengganti kalimat dengan kata-kata sendiri, teknik loci, menghubungkan benda di lokasi dengan hal yang ingin diingat. Teknik chunking, teknik ini lebih tepat digunakan untuk angka seperti 081283740119, lebih mudah dipotong menjadi secara 4 angka, ya, 081283740119 dan sebagainya. Yang ketiga, menjadikan template, ya, penyusunan grafik, peta konsep untuk mendukung pembuatan catatan. Yang keempat, menyediakan bantuan yang menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya, contoh jaring kata dan peta konsep. Menyisipkan ide baru ke dalam ide atau konteks yang sudah dikenal, seperti penggunaan analogi, perumpamaan, musik, drama, dan sebagainya. Yang keenam, memberikan dukungan yang jelas serta kesempatan untuk mengeneralisasikan pembelajaran di situasi baru. Contohnya, sebutkan berbagai jenis masalah dapat diselesaikan dengan persamaan linier, atau menggunakan prinsip fisika untuk membangun taman bermain dan sebagainya. Ketujuh, memberikan kesempatan untuk meninjau kembali kata kunci dan hubungan antar ide secara berulang. Keempat, panduan penyedia pilihan di atas dapat diterapkan di kelas untuk mendukung keberagaman peserta didik dalam memahami serta mengaplikasikan informasi yang telah diakses. Pendidik dapat menyesuaikan kebutuhan serta hambatan yang dimiliki oleh peserta didik dengan berbagai pilihan yang ada. Sebagai contoh, bagi peserta didik dengan hambatan dalam memusatkan perhatian, guru dapat membantu pemahaman peserta didik tersebut dengan merilis informasi secara bertahap, menghilangkan distraksi, atau menekankan kata kunci dengan memberi warna. Baik, itulah panduan tentang multiple means of representation atau penyediaan berbagai metode dalam merepresentasikan konten pembelajaran. Semoga bermanfaat. Bersama Pak Agus berbagi, bikin cerdas tiada batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.